Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Tentunya kita semua bersyukur karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kita semua. Karena rahmat-Nya, karena kasih-Nya kita ada di tempat ini. Buat saudara-saudara kita yang mungkin tidak bisa berkumpul di tempat ini, namun kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap menyertai mereka. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau meninggikan Tuhan, sebab hanya Dia saja yang boleh ditinggikan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, buka hatimu, biarlah Tuhan yang mengisi hatimu. Terima kasih Tuhan. Syukur Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat pujian baginya. Kita mau meninggikan Tuhan. Sembah Kau Allahku. Hanya Engkau Juru Selamatku. Tuhan Kau setia, Tuhan Kau setia.
nyatakan Yesus kekuatan di hidupmu. Yesus kekuatan di hidupku. Kau ku sembah, amin. Kau ku sembah Tuhan, kau ku sembah. Kami katakan ku sembah, ku sembah. Oh Tuhan, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan lebih sungguh. Ku sembah, amin. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Oh Tuhan, haleluya, kau ku sembah. Oh Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan kita, amin Tuhan. Terima kasih, oh terima kasih. Benar Tuhan, pujian ini adalah pujian untuk-Mu. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena semua itu adalah kebaikan Tuhan, itu semua adalah kemurahan Tuhan yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan kiranya Tuhan, bahwa saat ini kiranya kami boleh untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau jamah kami Bapa, dan kami pun kiranya kita semua untuk menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Sebab Kau Bapa yang menganggap kami anak, yang menjadikan kami biji mata Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan akan itu. Terima kasih Bapa. Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu. Amin. Besar sungguh kasih setia-Mu, nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa
Ajarku selalu hormatimu, ajarku turut, ajarku turut kehendakmu. Berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu. Katakan seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Mari jemaat Tuhan lebih sungguh lagi. Di Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Amin. Kita mau nyatakan seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kami serahkan kepada Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa rancangan-Mu atas kami adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Sekalipun Tuhan izinkan kami ada di dalam lembah kekelaman, namun Engkau Tuhan yang tetap menopang kami, Engkau Tuhan yang tetap menuntun jalan kami. Terima kasih Tuhan, kami percayakan hidup kami seutuhnya di dalam tangan Tuhan. Dan berkatilah kami semua pada malam hari ini. Kalau sebentar kami akan belajar akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya. Shalom. Iya.
sehat-sehat semuanya. Karena masuk ke tempat ini harus dites, ya, apakah Anda boleh masuk atau tidak. Dan rupanya memang semua sehat, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan lihat dulu Alkitab kita. Kita baca di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Tolong dibacakan. Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Roma pasal ke-12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Ya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu tetap apa? Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, setelah 10 hari berturut-turut kita mengikuti acara Pekan Pentakosta. Kemudian hari Seninnya saya itu terdiam, kok ada sesuatu yang kurang, yang saya rasakan secara pribadi, kok ada yang kurang ya. Biasanya sepanjang hari, sepanjang kalau malam kita bertemu, kita belajar firman Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan bersama-sama dengan jemaat yang lain, tiba-tiba hanya dengan satu keluarga, rasanya itu nyenyet, tahu ya nyenyet ya. Biasanya bersama-sama kemudian enggak ada, bersama-sama dengan yang lainnya itu rasanya ada sesuatu yang kurang. Makanya kemudian ada usul kebaktian, ada selain hari Minggu, selain misbah keluarga, juga ibadah tengah minggu. Saya kira ini adalah sebuah terobosan untuk kita bagaimana membangun akan roh kita supaya roh kita itu tidak mati. Roh kita tetap menyala-nyala, bahkan juga boleh melayani akan Tuhan. Nah, bagaimana menjaga api Roh Kudus itu tetap menyala di dalam diri kita? Bagaimana kita menjaga api Roh Kudus tetap menyala dalam diri kita? Karena saya menjumpai bahkan kadang kala saya pun alami. Ketika anak-anak muda mereka mengikuti youth conference, wah mereka semangat, di tempat KKR begitu semangat, pulang sehari 2 hari mulai meleret. Ya kalau lampu itu sudah mulai redup. Api itu perlu dijaga. Ya, api itu perlu dijaga. Nah, bagaimana kita menjaga api Roh Kudus itu di dalam hati kita supaya tetap menyala-nyala, berkobar-kobar. Kalau kita berbicara tentang api, kira-kira apa yang ada dalam benak Bapak Ibu Saudara? Api, kira-kira apa yang dalam benak saudara? Panas, terus apa? Apa? Terang, terus apa lagi? Membakar, itu api. Bagaimana kita menjaga semangat, ya, semangat kita, kobaran Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu untuk tetap dan terus menyala-nyala di dalam diri kita sekalipun dalam situasi pandemi virus corona saat ini. Ya. Mengapa demikian? Sebentar lagi dan kita sudah, ini eranya sudah new normal. Ya, normal tetapi kenormalan yang baru. Anda datang harus dites suhu badannya, kemudian harus pakai masker, harus cuci tangan dan lain sebagainya. Itu sebuah kenormalan baru ketika Anda masuk di tempat ibadah. Di tengah-tengah pandemi virus corona saat ini, begitu banyak memang, ya begitu banyak orang-orang yang sudah terbiasa dengan kehidupan normalitas mereka.
Apa itu kehidupan normalitas mereka? Ibadah itu wis ora salah, sementing di rumah selamat. Ya bagus sih, di rumah selamat itu bagus. Tetapi apakah api Roh Kudus itu masih ada dalam dirinya? Ataukah mungkin api itu sudah redup, tapi seolah-olah itu masih menyala, tinggal sesaat lagi itu akan mati. Saudara yang dikasih Tuhan, api Roh Kudus itu perlu untuk terus membara dan terbakar di dalam diri kita. Bagaimana caranya? Ya, yang pertama adalah tadi, janganlah kendor kerajinanmu. Ya, janganlah kendor kerajinanmu di dalam Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah kendor kerajinanmu. Kendor itu tahu artinya ya? Kendor ini enggak otomatis ujuk-ujuk langsung molor, gitu enggak bisa. Itu ada proses yang membuat itu kendor. Masalah, kemudian mungkin sakit penyakit itu bisa membuat karena kita berpengharapan kepada Tuhan, tapi kok belum sembuh-sembuh, kita mulai kendor, mengurangi jam doa kita kepada Tuhan, mengurangi baca Alkitab, dan semua serba dikurangi, mengurangi jam ibadah. Memang kan dalam pandemi ini kan banyak acara-acara yang dikurangi. PWK tidak ada, PPK tidak ada, doa malam tidak ada. Apalagi sekolah minggu tidak ada, semua lewat online. Kebaktian umum lewat online, semua lewat online. Dan saya sampaikan juga bahwa sekalipun itu lewat online, ada begitu banyak yang tidak bisa. Saya melihat ya, tayangan dari yang kita upload, baik itu lewat Facebook maupun YouTube, ketika mereka itu melihat, itu rata-rata itu hanya antara 7 sampai 9 menit. Saya lihat itu. Kebaktian 7 sampai 9 menit itu dapatnya apa? Selesai, matikan. Sebenarnya kan sudah apa? Melihat. Tapi kalau saudara di sini, paling enggak kita ibadah memang tidak boleh terlalu lama, hanya 1 jam itu maksimal. Enggak boleh, jam 45 sampai 1 jam. Makanya kalau datang ya mesti belajar on time, karena kalau telat setengah jam, tinggal 1/4 jam. Nah itu apa? Makanya belajar dengan new normal itu kita juga belajar namanya sebuah kedisiplinan. Sebuah kedisiplinan. Janganlah hendaknya kerajinanmu itu kendor. Mesbah doa keluarga apakah masih? Bapak Ibu masih? Amin? Masih, puji Tuhan. Terus diadakan sekalipun tidak melalui seperti yang saya sampaikan beberapa waktu, harus saya rekaman pujian kemudian firman Tuhan. Tapi Bapak Ibu harus bisa ya mengkondisikan diri untuk bisa tetap melakukan mesbah keluarga dengan istri, dengan anak-anak. Singkat enggak masalah, yang penting di situ ada mesbah keluarga. Janganlah hendaknya kerajinanmu itu kendor. Banyak orang yang mengawali awalnya itu semangat luar biasa, tapi seminggu, 2 minggu, terus apa? Seminggu mulai kemudian bolong. Bolongnya 1 seminggu. Berikutnya minggu kedua bolongnya berapa? 2. Berikutnya bolongnya 4. Minggu berikutnya bolong kabeh. Ya kan? Itu namanya kerajinan yang mulai kendor. Untuk membangun Roh Kudus tetap menyala-nyala di dalam diri kita. Firman Tuhan ajarkan, Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat di Roma, janganlah kendor kerajinanmu. Amin Bapak Ibu. Janganlah kendor kerajinanmu. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan? Layanilah Tuhan.
Apapun yang engkau lakukan, apapun yang engkau kerjakan, kerjakanlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita melakukan segala sesuatu untuk manusia, itu akan membosankan. Itu akan sangat membosankan. Tapi kalau memiliki sebuah paradigma pemikiran bahwa Anda makan, Anda minum, Anda cuci baju, Anda nyetrika, Anda bekerja di toko, Anda melakukan banyak hal, semua itu untuk Tuhan, maka saudara akan berpandangan bahwa Anda akan tetap melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Ketika Anda berkata-kata, Anda berpikiran untuk Tuhan, Anda berpikiran juga akan baik. Anda berkata-kata juga akan baik, karena semua itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan melayani diri sendiri. Melayani Tuhan itu kadang mengorbankan diri demi orang lain. Kalau kita berbuat sesuatu, melakukan sesuatu untuk orang lain, dan orang lain itu bahagia, Anda akan tergerak dan Anda akan memiliki semangat yang membara lagi. Makanya Rasul Paulus sampaikan, satu, janganlah kendor kerajinanmu. Yang kedua, layanilah Tuhan. Anda harus belajar melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan melayani diri sendiri. Bukan orientasi pada diri kita sendiri, tetapi mulai berorientasi pada orang lain. Yang terakhir, kita lihat di dalam Injil Matius, cukup panjang ayat ini. Matius pasal 25 ayat pertama sampai yang ke-13. Matius pasal 25 ayat 1 sampai ke-13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama, tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Amin. Kisah ini adalah sebuah perumpamaan tentang kerajaan surga. Ada 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. 5-limanya sama-sama mereka itu menyongsong mempelai laki-laki yang akan datang pada malam hari. Mempelai itu datangnya jam berapa tidak diketahui dan tidak diberitahukan kepada mereka. Mereka hanya berjaga-jaga. Nah, 5 gadis yang bijaksana, dia membawa pelita dan membawa persediaan apa? Minyak. 5 gadis yang bodoh membawa pelita, tetapi tidak membawa persediaan minyak. Kemudian mereka sama-sama karena tidak diketahui
Jam berapa mempelai laki-laki itu datang. Kemudian tiba-tiba Jawanya ujuk-ujuk. Ya. Muncul suara mempelai datang, mempelai laki-laki datang. Mereka bersiap-siap karena mereka dari tertidur, kemudian mereka terbangun. Tapi yang 5 gadis yang bodoh, pelitanya wes apa? Redup, mati, ini hampir mati. Mempelai laki-laki hampir datang, tapi ini redup, tidak ada minyak, habis karena memang nggak membawa persediaan. Sementara 5 gadis yang bijaksana tahu bahwa itu mulai redup, ditambahkanlah minyak karena dia membawa persediaan. Yang bodoh dia minta, tolong aku kasih sedikit minyak supaya bisa menyala dan kita bisa menyongsong akan mempelai itu. Tetapi gadis yang bijaksana berkata, tidak, kalau aku bagi 2 nanti sama-sama nggak bisa. Kamu cari aja kepada penjual minyak. Kemudian 5 gadis yang bodoh ini dia pergi mencari minyak kepada penjual minyak malam-malam. Sementara pergi, datanglah mempelai laki-laki, ceritanya kan begitu. Datanglah mempelai laki-laki dan 5 gadis yang bijaksana ini akhirnya bersama-sama dengan mempelai laki-laki. Mempelai laki-laki itu adalah Kristus yang datang. Kemudian masuklah di satu tempat di mana tempat yang telah disiapkan, disediakan dalam pesta perkawinan itu sudah ada di situ. 5 gadis yang bijaksana masuk beserta dengan rombongannya, dan sementara 5 gadis yang bodoh ketika dia dapatkan itu, dia ketuk-ketuk pintu, Tuhan tolonglah, tolonglah. Ya. Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Saudara dikasih Tuhan, berjaga-jaga. Ini sesuatu yang sangat penting. Kita memiliki pelita, tapi kalau di dalam diri kita tidak ada Roh Kudus, coba untuk menginterpretasikan, menafsirkan. Roh Kudus itu digambarkan dengan minyak. Kita hidup, tapi kalau di dalam diri kita tidak ada Roh Kudus, tidak ada persediaan, tidak ada kekuatan, apalah artinya kita? Roh Kudus itu harus tetap ada di dalam diri orang-orang yang percaya kepadanya. Dalam pekan Pentakosta sampai saya sampaikan bahwa Roh Kudus itu menjadi sebuah tanda, meterai apakah Anda itu anak Allah atau tidak. Bukti legalnya adalah ketika dalam diri manusia itu ada Roh Kudus atau tidak. Kalau tidak ada Roh Kudus, ya sudah, kamu anak-anak ilegal. Aku tidak pernah mengenal kamu. Tapi kalau dalam diri kita ada Roh Kudus, kamu sah sebagai anak Allah. Nah, saudara dikasih Tuhan, mari di dalam kehidupan kita nggak tahu dengan segala sesuatu peristiwa yang terjadi di kemudian hari. Tapi saya mengajak setiap kita, berjaga-jagalah senantiasa. Jangan memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. 5 gadis yang bodoh sama-sama mereka bawa pelita, tapi sayangnya mengakhirinya tidak dengan sebuah kebenaran yang Tuhan inginkan, tetapi mengakhiri dalam sebuah kedagingan. Kita belajar, jadilah, ini perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana.
Anda harus terus berjaga-jaga karena Tuhan datangnya kapan kita tidak tahu. Karena dia datang seperti pencuri. Kiranya rohmu terus tetap menyala, ada api di dalam hatimu. Karena Tuhan sewaktu datang masih adakah iman di bumi ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami, berfirmanlah, bekerjalah, bertahtalah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Glory, 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 glory. Haleluya, Yesus. Kita naikkan satu pujian, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidup ini. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Tuhanku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan. Bangkit berdiri bersama-sama semuanya. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolonganku. Ku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Pegang tangan kami, Glory, Yesus. glory, glory. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Glory, glory, glory. Tanpa kuasa-Mu, Yesus. Glory, Terima haleluya. kasih, Yesus. Mari nikmati akan hadirat Tuhan. Nikmatilah akan lawatan Tuhan. Nikmatilah akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Biarlah
Mari ya Allah Roh Kudus, kiranya Engkau yang tetap berkarya di dalam setiap hati kami. Kami nggak bisa berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Kami tidak mampu melangkahkan kaki kami dengan mengandalkan kekuatan, pikiran, segala apa yang ada dalam diri kami. Kami sudah bukan lagi milik kami sendiri, namun kami adalah milik Kristus. Ya Tuhan Allah Roh Kudus, tuntunlah kami, pimpinlah kami. Ku tak mampu jalan sendiri, kami tak bisa berjalan, melangkahkan kaki dengan segala kekuatan kami. Kami perlu Engkau ya Allah Roh Kudus. Biarlah kami tetap memandang akan wajah-Mu, melihat kemuliaan-Mu, dan Engkau mengalirkan akan kuasa-Mu atas setiap kami ya Tuhan Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan setiap anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini, Tuhan yang tetap melawat mereka. Tuhan, kiranya api roh itu ada di dalam diri mereka dan itu tetap menyala-nyala dalam diri mereka. Mereka tetap memiliki semangat yang membara dalam mengiring Tuhan, dalam melayani akan Tuhan. Sehingga Tuhan ketika Engkau datang kedua kalinya, Engkau masih mendapati ada iman di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan buat setiap anak-anak-Mu dengan kondisi situasi saat ini. Mereka yang mungkin pingsan secara rohani, bahkan sakit secara rohani, kami menyerahkan mereka di dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka boleh kembali lagi di dalam anugerah Tuhan. Belajar untuk tetap bersekutu bersama-sama dengan yang lainnya. Karena kami percaya bahwa persekutuan orang-orang percaya, gereja Tuhan, itu adalah sebuah cover rohani bagi kami. Kami gak bisa lepas dari persekutuan dengan orang-orang percaya yang lainnya. Tuhan Yesus, kami percayakan setiap anak-anak-Mu dengan era new normal yang akan diberlakukan saat-saat ini di Indonesia oleh karenanya virus corona. Tuhan, Engkau yang akan berkarya. Bawa setiap anak-anak-Mu untuk mereka tetap ada di dalam pengharapan kepada Tuhan. Mereka tetap setia dalam Tuhan. Mereka tetap mengasihi Tuhan. Mereka tetap menghargai persekutuan dengan umat-Mu yang lain. Karena koinonia, persekutuan dengan umat-Mu yang lain, itu adalah salah satu tugas yang harus kami lakukan dengan anak-anak-Mu yang lain. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati mereka semua, dimanapun mereka berada, yang di tempat ini maupun di rumah. Tuhan tetap mengasihi mereka dan memberkati mereka semuanya. Terpujilah Engkau Bapa, Engkau yang tahu akan setiap pergumulan anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Mungkin ekonomi, mungkin kesehatan mereka, mungkin apapun yang menjadi pergumulan mereka, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya Allah yang penuh dengan anugerah, Allah yang penuh dengan kemurahan, Engkau turun tangan, bekerjalah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami tetap merindukan seluruh anak-anak-Mu, jemaat-Mu, mereka semua ada di dalam perlindungan khusus dari Tuhan. Dijauhkan dari sakit penyakit, dan kami percayakan mereka semua tetap di dalam anugerah Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kekal selama-lamanya. Dan kalau sebentar nanti kami akan pulang meninggalkan tempat ini, kami kembali ke rumah kami masing-masing. Jemaat Tuhan, sekarang angkatlah tangan-Mu di hadapan Allah, terimalah berkat yang dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya Bapa, terima